Enjoy guys video. Jadi ini laporan project based learning probabilitas dan statistika. Ini anggota kelompoknya ada David Yusuf Beka, Meisha Gilda, Tori Prasetya, dan Gibran Alfiano Daya Sakti. Latar belakangnya, probabilitas dan statistika adalah dua cabang ilmu yang saling melengkapi dalam memahami data dan ketidakpastian. Probabilitas menyediakan dasar teoritis untuk menganalisis peluang terjadinya suatu peristiwa, sedangkan statistika memberikan pendekatan praktis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Kombinasi probabilitas dan statistika telah menjadi elemen kunci dalam pengembangan teknologi modern, termasuk pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan analitik data. Dalam dunia yang semakin data-driven, pemahaman tentang probabilitas dan statistika memberikan keuntungan signifikan baik untuk keperluan akademik maupun aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya, yang pertama, mengaplikasikan teori probabilitas dan statistika dalam berbagai studi kasus nyata. Yang kedua, memahami teknik pengolahan data secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip probabilitas dan statistika. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan analitis untuk memecahkan masalah menggunakan pendekatan probabilitas dan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, di sini pengukuran tendensi sentral. Jadi ini tuh setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data himpunan pengamatan. Di sini ada ukuran pemusatan data. Nah, jadi ukuran pemusatan data itu setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data himpunan pengamatan. Di sini ada 3, yaitu mean. Mean itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai dalam data kemudian membaginya dengan jumlah data. Yang kedua itu ada median. Median itu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dan yang ketiga itu ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Nah, yang keempat ini ada kuartil. Kuartil ini membagi data yang diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kuartil pertama Q1 membatasi 25% data terendah. Terus kuartil kedua itu Q2 atau median membagi data menjadi 2 bagian sama besar 50%. Kuartil ketiga Q3 membatasi 75% data terendah. Lanjut, di sini ada ukuran penyebaran data. Ini ada range. Range itu adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam dataset. Terus ini ada variance, mengukur rata-rata kuadrat dari divisi setiap nilai terhadap rata-rata. Ada juga di sini standar deviasi. Itu tuh adalah akar kuadrat dari variance dan penyebaran untuk mengukur data dalam satuan asli data. Terus di sini ada standar deviasi juga. Ini yang IQR ini selisih antara kuartil ketiga Q3 sama Q1. Terus ini ada varians populasi, yaitu adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh setiap titik data dari rata-rata populasi. Dan yang terakhir di sini ada varian sampel, yaitu varians yang dihitung untuk menggunakan data sampel dan mengukur penyebaran data di sekitar nilai rata-rata. Lanjut, ini regresi linear, yaitu adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependent Y dan satu atau lebih variabel independent X. Di sini rumusnya Y sama dengan B0 tambah B1X. Nah, ini penjelasannya. Terus ini ada box plot dan stem and leaf plot. Box plot itu adalah alat untuk visualisasi data untuk menggambarkan penyebaran data distribusi berdasarkan 5 statistik utama. Nilai minimum, kuartil pertama Q1, Q2, terus Q3 sama nilai maksimum. Lanjut, di sini ada stem and leaf plot. Itu adalah teknik visualisasi data yang menyajikan distribusi data sambil mempertahankan nilai aslinya. Data ini dibagi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungannya. Yang pertama tuh ada analisis data yang Q19, saya akan menjelaskan yang Q19. Yang pertamanya ada tabel data-data Q19 yang sudah terurut. Kita baca dari kiri atas ke kanan ya, terus dari sini juga sama di kiri kanan, kiri kanan. Lalu di sini tuh ada datanya, ada 40 data yang kita gunakan. Nah, lalu setelah itu kita menghitung pengukuran tendensi sentralnya. Nah, yang pertama itu ada min. Di mana min tuh cara menghitungnya itu jumlah dari semua data, yaitu kita jumlahkan semua data, 40 data ini kita jumlahkan, nilainya berapa? Kita dapatkan 1186,5.
lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu banyaknya data tuh sebanyak apa data ini yaitu tadi itu kita dapatnya itu 40. Nah, ini kita dibagi 40. Nah, hasilnya itu setelah kita hitung, hasilnya itu 29,6. Lalu ada modus, yang kedua itu ada modus. Modus itu data yang paling sering muncul. Nah, di mana dan kebetulan di data ini tuh data yang sering muncul itu ada dua, yaitu 10, 5 dan 10, di mana mereka itu munculnya sebanyak tiga. Dan kalau modus tuh kalau ada dua data tetap dua-duanya dihitung sebagai modus. Ya. Lalu kita lanjut, eh kita sekarang hitung yang kuartil. Yang selanjutnya itu kuartil. Nah, pertama kita hitung yang kuartil satu. Caranya itu satu dikali dengan dalam muka kurung yaitu n ditambah satu, lalu dibagi 4. Nah, n-nya tuh tadi tuh banyaknya data. Banyaknya data tadi 40. Kita masuk ke dalam rumus berarti 40 ditambah satu dibagi 4 dikali satu dulu nanti. Nah, setelah itu kita dapetin 10,25. Nah, ini 10,25 tuh bukan nilai kuartilnya, tapi posisi kuartilnya itu berada. Di mana kuartilnya itu berada. Nah, kuartilnya itu berada di data ke 10,25. Nah, untuk mencari berapa nilai kuartilnya itu, kita pakai rumus ini. Di mana eh, kita tuh menghitungnya itu pertama tuh pakai data tepat sebelum posisi kuartilnya, yaitu berarti tepat sebelum 10,25, yaitu kita dapat nyatanya data 10. Lalu ditambah dengan ini nih, kita buka kurung dulu ya, dalam kurungnya tuh isinya tuh data tepat setelah 10,25 dikurangin data tepat sebelum 10,25, lalu dikali dengan sisanya yaitu 0,25. Nah, terus ini kita ada salah penulisannya, ini harusnya ada tambah ya, setelah 15,5 ada tambah dulu baru dua kurung. Ini kita ada salah penulisan di sini. Eh, Lalu kita hitung aja dulu, kita masukkan tadi itu data ke 10-nya itu 15,5 dan data ke 11 itu 18,5. Kita masukkan ke dalam rumus, kita hitung, akhirnya nanti kita dapetin 16,25. Nah, untuk kedua, ini tuh rumusnya seperti ini, yaitu 2 dikali yang dalam kurungnya tuh n tambah satu. Jadi yang diubah dari kuartil satu itu cuman bagian depannya. Itu mengikuti, kalau kuartil satu itu satu, kuartil 2 itu dua, kuartil 3 itu tiga. Sebenarnya kuartil 2 bisa dihitung dengan cara lain, yaitu dengan cara menghitung median. Karena kuartil 2 itu sama aja kayak median nilainya. Tapi kita akan menghitungnya dengan cara perhitungan kuartil. Nah, sekarang kita hitungnya itu kita masukin aja ke rumus sama seperti tadi. N itu sama dengan 40. Kita masukin ke dalam rumus. Nanti itu kita dapetin hasilnya 20,5. Dan sama seperti tadi, 20,5 itu bukan nilai nilai kuartil 2-nya, tapi posisi kuartil 2-nya berada. Nah, kita perhitungannya sama, yaitu kita ngurangin X tepat sebelum posisi kuartilnya, lalu gunain X tepat setelah posisi kuartilnya. Rumusnya ini sama seperti tadi X10, seperti kuartil satu yang tadi di sini. Rumusnya sama. Dan lalu ini tuh sisanya. Sisanya di sini tuh 0,5. Karena ini data ke 20,5, berarti sisa di setelah komanya itu 5. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus semuanya. Tadi itu nilai X tepat sebelum kuartilnya tuh nilainya tuh 26. Lalu setelah kuartilnya tuh 26,5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, itu hasilnya itu kita bakal dapetin 26,25. Nah, itu tuh berarti nilai kuartilnya. Nilai kuartil 2. Lalu kita masuk ke kuartil 3. Di mana kuartil 3 tuh rumusnya sama seperti sebelum-sebelum kuartil. Cuman bedanya ini tuh 3 di depannya. Lalu kita masuk ke dalam rumus, N itu sama dengan 40. Lalu eh, kita masukkan ke dalam rumus dan nanti bakal dapetin 30,75 setelah kita hitung. Nah, ini tuh posisi data yang berada 37,75 itu bukan nilai kuartilnya. Nah, lalu kita pakai rumusnya sama, yaitu X tepat sebelum ke kuartilnya, posisi kuartilnya yaitu X30. Lalu ada tepat setelah kuartil yaitu X31. Yang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, tadi itu nilai X tepat setelah kuartilnya tuh 43 dan tepat sebelum kuartil itu 41,5. Nah, lalu ada sisanya juga yaitu 0,75 itu sisanya di setelah komanya ini di data posisinya berapa. Nah, setelah kita hitung kita mendapatkan nilai kuartil itu 42,625. Nah, lalu ada mid range. Nah, mid range itu cara menghitungnya itu
tinggal kita tambahkan nilai X terbesarnya, data terbesarnya, dan data terkecilnya kita tambahkan, lalu dibagi dua. Dan data terbesarnya itu tadi itu 64, lalu data terkecilnya itu 5. Lalu kita bagi dua, nanti hasilnya bakal 34,5. Lalu ada mid range itu kita menghitung kuartil 3 ditambah dengan kuartil 1. Nanti dibagi dua. Nah, kita hitung nilainya yaitu berarti 42,625 buat kuartil 3 dan kuartil 1 itu 16,25. Kita tambahkan mereka nanti terus lalu kita bagi dua. Nanti hasilnya itu 29,4375. Nah, sekarang ada pengukuran variasi. Oh, seperti itu. Yang pertama itu ada range. Range itu jangkauan. Jadi cara menghitungnya itu X terbesar dikurangi X terkecil. Yaitu 64 dikurangi 5. Nanti hasilnya itu bakal jadi 59. Lalu ada EQR. EQR itu jangkauan kuartilnya. Nah, kuartilnya itu berarti kita menggunakan cara menghitungnya itu tinggal kuartil 3 dikurangi kuartil 1 sama dengan 42,625 dikurangi 16,25 karena ini itu nilai kuartil yang kuartil 3 dan kuartil 1. Nanti hasilnya kita bakal dapetin 24,375. Lalu ada SQR. SQR tuh rumusnya itu Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 atau bisa dibilang EQR dibagi 2. Nah, setelah karena tadi kita dapetin EQR-nya itu 24,375, kita tinggal masukin aja 24,75-nya ke dalam rumus. Lalu kita bagi 2. Hasilnya nanti itu bakal 12,1875. Ya. Selanjutnya ada perhitungan variasi dan standar deviasi. Nah, untuk menghitung variasi dan standar deviasi itu kita harus membuat tabel, di mana kita akan menggunakan 3 kolom. Nah, pertama itu ada kolom yang pertama itu yaitu soal ini, kolom di mana data yang terurut kita masukkan nih. Lalu kolom kedua tuh ada ini di mana datanya itu dikurangi dengan rata-rata. Nah, contoh data pertama kita kurangi dengan rata-ratanya. Tadi rata-ratanya itu 29,6625. Jadi nanti dapetin min 24,6625. Nah, setelah kita udah hitung yang kolom 2, kita bisa menghitung kolom 3. Yaitu di mana kolom 2 itu dikuadratin. Nah, nanti kita setelah kuadratin kolom 2, kita hitung semua jumlahnya untuk menghitung variasi. Nah, kita jumlahin yang kolom 3 itu buat hitung variasi. Makanya itu kita memerlukan tabel ini. Nah, untuk lambang variasi sendiri itu S kuadrat. Nah, buat rumusnya itu sigma sigma ini sigma data dikurangi rata-rata dikuadratin. Jadi terus dibagi n-1. Nah, itulah kenapa kita perlu menggunakan tabel ini. Tadi kan sudah dihitung sigmanya itu pakai kita hitung manual di sini, tapi kita tidak tuliskan soal sigmanya. Lalu langsung kita tuliskan saja. Di sini tuh sigmanya itu hasilnya itu 11.335,69375. Lalu kita bagi dengan 40 kurangi 1. Nah, hasilnya itu nanti itu bakal 290,65888141. Nah, untuk standar deviasi, itu kita hanya perlu mengakarkan bagian ini variasinya. Karena nama standar deviasi itu S doang. Sedangkan tadi kan variasi itu S kuadrat. Jadi kita tinggal akarkan saja untuk mendapatkan standar deviasi. Setelah kita akarkan tadi 290,65888141, kita akan mendapatkan nilai itu 17,04871884. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan menjelaskan ini itu sampel. Pada sampelnya kita sampel Q19. Pada sampel Q19 kami menggunakan upper dan lower. Nah, kita tuh menggunakan upper dan lower itu dikarenakan pada ketika kita tidak menggunakannya, datanya akan terlalu menumpuk di satu baris. Oleh karena itu kita menggunakannya. Nah, lalu kita menggunakan steamnya tuh steam puluhan. Jadi steam puluhan tuh itu kenapa nih kita menggunakannya nih 0, 0, 1, 1, 2, 3. Ini tuh puluhannya nih, bagian digit pertama puluhannya, digit puluhannya. Lalu ini digit satuannya nih. Ini tuh. Nah, lalu kita coba ini aja ya. Untuk yang 0 lower berarti yang digitnya 0, puluhannya itu 0. Itu nggak ada buat yang lowernya. Berarti nggak ada digit satunya yang di bawah 5. Untuk digit upper kita punya 5 data. Itulah yaitu 5, 5, 5, 7, 8. Kita punya 5 data. Itu nilai-nilai yang digit.
satuannya itu lebih besar dibandingin 5 atau 5 sama dengan 5 gitu. Lalu kita yang satu lower kita memiliki 4 data yang di bawah digit 5. Lalu ada di bagian yang upper kita mempunyai 4 data yang lebih dari 5. Lalu kita mempunyai yang buat dua lower kita mempunyai 5 data yang lebih kecil dari 5. Lalu yang dua upper kita mempunyai data yang lebih besar sama dengan 5. Ada 3 data. Lalu yang 3 lower kita mempunyai dua data yang lebih kecil dibandingin 5. Lalu ada di 3 upper kita mempunyai 3 data yang lebih besar sama dengan 5. Iya, sama dengan 5. Lalu 4 lower kita memiliki 7 data yang lebih kecil sama dengan 5. Lebih kecil dari 5. Lalu ada di 4 upper kita mempunyai satu data yang lebih besar sama dengan. Lalu untuk yang 5 upper kita mempunyai dua data yang lebih kecil dari 5. Untuk 5 tadi 5 lower, sekarang 5 upper itu memiliki 3 data yang lebih besar sama dengan 5. Lalu pada 6 lower kita mempunyai satu data yang lebih kecil dibandingin 5. Lalu di 6 upper kita tidak mempunyai data yang lebih besar dari sama dengan 5. Lalu kali ini saya akan menjelaskan box plotnya. Saya menggunakan codingan Python untuk menampilkan box plotnya. Nah, kita sudah coba bisa dilihat di sini ya di gambarnya. Pertama tuh yang bagian yang garisnya berwarna biru itu tuh melambangkan Q1-nya. Lalu yang garisnya berwarna biru yang satunya lagi yang bagian kanan itu tuh melambangkan Q3-nya. Lalu yang tengah-tengah yang garis warna hijau itu tuh Q2 atau mediannya. Nah, di sini tuh ada outlier, ada batas-batas outliernya. Itu yang pertama tuh ada leaf, lalu kedua ada width. Nah, mereka tuh batasan eh, di mana sebagai batasan tengahnya. Kalau mereka ada data yang lebih besar dibandingin mereka berdua, ini di luar mereka berdua, di luar batas mereka berdua, mereka akan dinilai sebagai mid outlier. Tapi itu kalau mereka tidak lebih besar dibandingin love dan wolf. Ya. Lalu ada love dan wolfnya di bagian kiri dan kanan di mana itu berwarna garisnya itu berwarna merah. Terus kalau ada yang lebih besar di luar batas mereka berdua, mereka bakal dinilai sebagai data extreme outlier. Untuk nilai-nilai outlier sama quartile-nya bisa dilihat di kanan atas itu kan ada tuh. Q1-nya itu nilainya itu 16,25, Q2-nya itu 26,25. Lalu untuk Q3-nya tuh ada 42,62. Itu salah penulisannya harusnya 42, ini 625. Lalu untuk lift-nya itu min 23,31. Lalu UIF-nya itu 82,19. Love-nya tuh min 62,88. Lalu WOF-nya itu 121,75. Oke. Nah, lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk hasil perhitungan dari analisis data eksplorasi Q20. Nah, lalu terdapat Q20 sebanyak 40 data yang telah kami peroleh. Yang ini belum kami urutkan. Nah, untuk pengukuran tendensi sentralnya itu, yang pertama ada MEAN. MEAN itu adalah jumlah dari semua data. Jadi, jumlah dari semua data ini, dari 0 sampai 90,75 ini, kami tambahkan, sehingga kami mendapatkan hasil sebanyak 1478,5. Nah, dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya data ini, itu ada sebanyak 40. Jadi, kami mencari MEA-nya itu dengan membagi jumlah data per banyak data, yaitu 1478,5 per 40. Itu sama dengan 36,9625. Lalu untuk modus adalah data yang sering muncul, yaitu modus pada data Q20 ini adalah
angka 23. Itu sebanyak 3 kali. Nah, lalu yang ketiga ada perhitungan kuartil. Untuk Q1 itu adalah 1 per jumlah data ditambah 1 bagi 4. Yaitu 40 tambah 1 bagi 4. Jumlahnya adalah 10,25. Nah, untuk perhitungan Q1-nya itu adalah data ke-10. Yang di mana data ke-10 adalah 18,5. Lalu ditambahkan dengan hasil dari pengurangan data ke-11. Lalu dikurangi dengan data ke-11 dan data ke-10, yaitu 20,5 dikurang 18,5. Lalu dibagi dengan dibagi dengan 0,25. Kenapa 0,25? Karena kita memperoleh dari hasil sebelumnya itu 10,25. Jadi kami mengkalinya dengan 0,25. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 18,5 ditambah 20,5 dikurang 18,5 dikali 0,25, yaitu sebesar 19. Lalu untuk Q2-nya juga perhitungannya itu sama. Kan tetapi di depannya itu ada apa? Untuk Q1 ada 1, untuk Q2 adalah 2. Yaitu 2 dikali jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 82 bagi 4. Hasil dari 82 bagi 4 itu adalah 20,5. Jadi kita mencari data dari data ke 20,5. Untuk data ke 20 ini kita mendapatkan 28,5. 28,5 ditambah hasil pengurangan dari data 21 sama data 20, yaitu pengurangan dari 30,5 dikurang 28,5 dikali 0,5, karena hasil dari data sebelumnya itu 20,5, sehingga kami mengkalinya dengan 0,5. Lalu diperoleh 28,5 ditambah 30,5 kurang 28,5 kali 0,5 sama dengan 29,5. Lalu untuk kuartil 3. Untuk kuartil 3 ini di depannya itu ada angka 3 dikali dengan jumlah data ditambah 1 bagi 4, yaitu 3 dikali 40 tambah 1 bagi 4 sama dengan 123 bagi 4. Nah, 123 bagi 4 itu adalah 30,75. Sehingga kita mencari kuartilnya itu dari data ke 30,75. Lalu untuk mencari kuartil 3-nya itu data ke 30 ditambah hasil pengurangan dari data 31 kurang dari data 30 dikali 0,75, yaitu 47 tambah 63 kurang 47 kali 0,75, yaitu 59. Untuk perhitungan yang keempat itu ada midrange. Midrange adalah data terkecil tambah data terbesar dibagi 2. Nah, kita ketahui data kita adalah 0 dan data terbesar kita adalah 90,75. Lalu kita tambahkan saja kedua data tersebut. Nah, untuk hasil perjumpaan tersebut dibagi 2 sehingga diperoleh 45,375. Lalu untuk mid-range itu sama seperti perhitungan sebelumnya, akan tetapi kita menghitung jumlah dari kuartil. Yaitu kita jumlahkan kuartil 3 dengan kuartil 1. Lalu kita peroleh perjumlahan kedua kuartil tersebut yaitu 78. Lalu kita bagi 2. Sehingga 78 bagi 2 adalah hasilnya 39. Lalu untuk pengukuran variasi. Yang pertama ada range. Range sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Nah, kita peroleh data terbesar kita adalah 90,75 dikurang 0. Nah, untuk range tersebut
sama dengan 90,75. Range itu adalah jarak dari ke-40 data tersebut. Lalu ada EQR. EQR itu kita mengurangi kuartil 3 dengan kuartil 1, yaitu 59 kurang 19 sama dengan 40. Lalu untuk SQR. SQR itu kita mengurangi kuartil 3 dan kuartil 1 lalu dibagi 2, yaitu 40 bagi 2 sama dengan 20. Nah, ini hasil tabel perhitungan dari data ke Q20 yang telah diurutkan. Ini Excel itu apa? Datanya. Kita ada 40 data yang telah diurutkan 0 sampai 90,75. Yaitu lalu kita apa? Mengurangkan X mengurangkan data tersebut dengan rata-rata. Rata-rata yang kita peroleh itu adalah 36,9625. Lalu kita kurangkan sehingga kita peroleh hasil dari pengurangan data dengan rata-rata sampai dengan data ke 90,75. Lalu untuk X min X bar ini lalu kita kuadratkan dari data sebelumnya, lalu kita peroleh dari data 0 sampai data ke 90,75 ini kita peroleh semuanya. Nah, untuk perhitungan yang keempat itu ada variasi. Rumus variasi adalah S kuadrat yang dimana hasil jumlah data dan dengan dikurangi mean yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah data dikurang 1, yaitu 20 20.807,5 dibagi 40 kurang 1, sehingga diperoleh hasilnya itu untuk variasi 736,0147. Lalu untuk standar deviasi S. Untuk mencari S, kita hanya mengakarkan dari hasil perhitungannya dari variasi, yaitu akar dari 736,0147, sehingga kita peroleh datanya adalah untuk standar deviasi sama dengan 27,1295. gitu. Nah, kita juga menentukan stem plot dari data Q20. Nah, yang kita tentukan itu, kita menentukan dari stem 0 lower dan 0 upper sampai 9 lower. Yang dimana kita juga menentukannya dari nilai puluhan. Jadi nilai ujung dari puluhan tersebut yang terletaknya di kanan lah. Sama seperti data Q19. Dan kita juga menentukan frekuensi kumulatifnya dan sesuai dengan jumlah data yang diperoleh. Nah, untuk nilai box plot data ke Q20, kita dapat Q1 sama dengan 19, untuk median itu Q2 sama dengan 29,5, dan Q3 sama dengan 59, dan untuk nilai lift itu minus 41, dan untuk nilai UIF itu 119, dan nilai LOF itu minus 100,1, dan untuk nilai WOF itu 179. Yang dimana nilai-nilai LIF itu telah kami tentukan sebelumnya. Sehingga kami memperoleh box plot Q20 ini. Untuk pencilannya, dia masih di dalam
LIF dan WIF, sehingga dia tidak ada garis yang melebihi LIF, WIF ataupun LOF dan UOF. Untuk box plotnya seperti ini kurang lebih. Oke, lalu kita lanjutkan pada perhitungan regresi linear. Nah, yang pertama itu kita mencari rata-rata keseluruhan dari nilai X, yaitu dengan rumusnya sigma X per N. N itu adalah jumlah keseluruhan dari data kita. Nah, di sini eh, nilai X total kita adalah 1186,8, lalu dibagi dengan 40. Nah, di sini sama dengan 29,67. Lalu lanjut kita mencari rata-rata Y total, yaitu rumusnya sama dengan mencari X total tadi, namun di sini kita menggunakan sigma Y dibagi dengan N jumlah keseluruhan dari data. Nah, di sini 1478,5 dibagi dengan 40 dengan hasilnya 36,925. Ini kita mencari sigma X-nya. Di sini kan udah ada nih sigma X-nya 1186,5, lalu sigma Y-nya itu 1478,5. Nah, sigma X kuadrat itu ada 46.530,25. Lalu sigma Y kuadrat itu 78.071,125. Nah, lalu di sini kita mencari betanya. Beta itu rumusnya adalah N jumlah data keseluruhan dikalikan dengan sigma X kali Y, lalu dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y, dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma Y kuadrat. Di sini datanya 40 dikali 55.482,125 dikurangi dengan 1186,5 dikali dengan 1478,5. Lalu dibagi dengan 40 dikali sama 46.530,25 dikurangi dengan 78.071,25. Dan hasilnya yaitu 40 kali 55.482 itu 2.219,285 dikurangi dengan 17.000 dikurangi dengan 1.754.782,25 dibagi dengan hasil dari 40 dibagi dengan 46.530,25 yaitu 1.861,210 dikurangi dengan 1,025.6203, yaitu jawabannya dari beta B-nya ini kita dapatkan 1,025.6203. Lalu selanjutnya kita disuruh mencari alfanya. Nah, nilai alfa ini rumusnya Y dikurangi beta kali X. Kita dapatkan Y-nya tadi 36,925, berarti dikurangi dengan betanya tadi 1,0256203 ini, lalu dikalikan dengan X-nya, X total rata-ratanya yaitu 29,67. Di sini kita mendapatkan 36,9625 dikurangi 30,43 yaitu 6,532343. Lanjut. Oke. Ini untuk perhitungan regresinya, yaitu regresi itu P sama dengan, nyari nilai P-nya, kita N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N
dikalikan dengan sigma X kuadrat, lalu dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Ini dikuadratinnya nanti pada akhir aja. Lalu dikalikan sama akar dari nilai N kali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y kuadrat. Nah, itu kita mendapatkan hasil langsung saja 0,7135060. Nah, jadi nilai pi kuadrat ini dia terletak di antara nilai min 1 sampai dengan 1. Nah, jadi 0,713506805 kuadrat ini dia terletak di antara minus 1 hingga 1. Oke, lanjut. Nah, kita hasil perhitungan masuk ke prediksi. Nah, jadi nilai prediksi ini kita bebas ambil data, tapi yang tidak ada pada bagian di data kita di Q19 sama Q20. Nah, kita di sini ambil data 55 untuk X-nya. Yang pertama itu 55. Jadi, ketika X sama dengan 55, Y-nya itu sama dengan 62,94141595. Lalu yang X keduanya itu 57, Y-nya itu sama dengan 64,99270001. Lalu kita ambil nilai X-nya 59, itu Y-nya sama dengan 67,0439,407. Lalu untuk yang terakhir kita mengambil X-nya 65. Nah, kita mendapatkan hasil Y-nya 73,1976625. Lanjut untuk setelah ini kita dapat melihat grafik dari prediksi. Nah, di grafik prediksi ini, kenapa grafiknya dia lurus ke atas? Nah, jadi eh, dipengaruhi oleh korelasi. Jadi semakin nilai X-nya itu tinggi, maka Y-nya juga ikut tinggi. Jadi nilai X sama Y itu saling bergantungan. Jadi jika Y-nya akan naik, maka X-nya juga naik. Sebaliknya jika X-nya naik, Y-nya juga akan naik. Oke, lalu untuk analisis. Nah, pada bab ini dianalisis hasil kedua soal Q19 dan Q20 di satu kelas itu rata-ratanya nilai. Jadi rata-rata nilai Q19-nya itu adalah 29,6. Dia tuh lebih rendah dibandingkan dengan Q20 dengan hasil rata-rata 36,96. Nah, modus dari Q19 itu adalah 5 dan 10. Dia menunjukkan banyak siswa yang mendapatkan nilai rendah, sedangkan Q20 itu memiliki modus 23. Menunjukkan distribusi skor yang lebih merata, meskipun dia tuh belum semua mencapai rata-rata. Lalu distribusi nilai Q19 dan Q20 itu berbeda. Kuartil Q19 itu Q1-nya 16,25, mediannya itu 26,25, Q3-nya itu 42,625. Lebih rendah dibandingkan dengan Q20. Q1-nya itu dia mendapat nilai 16,75. Mediannya itu 34,5, Q3-nya itu 45,375. Nah, rentang nilai Q20 itu sebesar 90,75. Dia itu lebih besar dibandingkan pada nilai Q19, yaitu cuma hanya mendapatkan 59. Nah, menunjukkan distribusi Q20 itu lebih luas. Lalu EQR. EQR 20 itu 40 dan SEQR Q20 itu 20. Dia juga lebih besar dibandingkan dengan Q19. Q19 itu EQR-nya 24,375, SEQR-nya itu sebesar 12,1875.
menegaskan nilai Q20 itu lebih tersebar, variansinya itu 736,1 dan standar deviasi dari Q20 itu 27,13, lebih besar dibandingkan dengan Q19. Q19 ini variasinya sebesar 290,66 dan standar deviasinya itu 17,5, menunjukkan bahwa nilai Q20 itu lebih bervariasi secara keseluruhan. Q20 itu memiliki distribusi lebih luas dan rata-rata lebih tinggi meskipun tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada Q19. Lanjut. Nah, untuk secara umum, hasil ini yang memberikan gambaran bahwa tingkat kesulitan cara penyampaian materi atau jenis soal yang diberikan itu mungkin mempengaruhi hasil yang dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih lanjut terhadap proses pembelajaran dan menyusun soal agar dapat meningkatkan pemahaman siswa secara menyeluruh. Lalu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru dan pihak terkait untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran dan menyesuaikan metode pengajaran yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan eh, penelitian lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak data dan variabel untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari hasil belajar siswa. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya.